percobaan biasa yang ah, Sorry, tadi baru di-record. Ya. ya, benar juga ya kata firman Tuhan, percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, itu benar banget gitu. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Ya benar juga ini ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, benar sekali gitu ya, sehingga kamu dapat menanggungnya ya. Sebelum saya sakit waktu itu ya, sebelumnya ini lagi kecil ya udah biasa ya. Kalau saya merasa dikasih, kalau saya jadi membantu orang gitu ya, menyenangkan hati orang banyak, termasuk keluarga juga. Jadi biar keluarga sayang sama saya membantu supaya mereka senang gitu ya, sama ke teman-teman lain begitu ya. Apa ya, padahal saya udah percaya Tuhan gitu ya, percaya Tuhan Yesus ya sebagai juru selamat ya. Eee Relasi saya dengan Tuhan juga begitu ya, ya saya pelayanan mati-matian, kerja keras mati-matian, baca firman juga mati-matian gitu ya. Ya, tapi saya tuh nggak pernah ada damai sejahtera gitu ya. Saya baca buku banyak ya, Joyce Meyer tentang emosi, saya baca semuanya. Melalui itu jadi saya kenal, oh kenapa saya begini ya, karena saya tidak yakin bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya gitu ya. Jadi, apa ya, padahal saya tuh udah tahu di firman Tuhan ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Saya tahu itu, tapi ya saya nggak bisa damai sejahtera. Gelisah sebanyak gelisah gitu ya. Akhirnya sebelum kejadian itu, tapi Tuhan persiapkan dulu saya gitu ya. Jadi waktu tahun-tahun sebelum itu, aduh banyak firman mengena banget ya. Setiap Paskah, tiap tahun, kamu itu Pauline bukan jadi hamba, tapi kamu saya jadi anak gitu, anak Tuhan gitu ya. Tapi saya nggak cukup itu ya, bertahun-tahun begitu ya, gitu. Terus waktu Jumat Agung yang terakhir itu ya, tentang I finish, dengan pernyataannya sebegitu besar Tuhan Yesus ya, tapi dia fokusnya ke Tuhan menyelesaikan pekerjaan dari Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Makanya dia bisa bertahan fokusnya kepada Tuhan gitu Pak, kepada Allah Bapa gitu ya. Terus yang ketiga yang seminggu sebelum saya sakit ya, saya dapat insight gitu ya. Uh, karena saya suka mengabaikan kalau sedih saya abaikan, kalau saya tersinggung saya abaikan, semuanya saya abaikan perasaan gitu ya. Tapi ya karena saya takut sakit hati apa, jadi saya abaikan semuanya. Tapi ada insight gitu ya, sakit itu tuh normal gitu, sakit itu tuh normal. Justru kalau nggak pernah sakit itu nggak normal gitu ya. Kalau kita luka, misalkan apa sih, cangkir pecah ya, terus udah gitu ada di dalam kena luka ya, harusnya kan dicabut ya, tapi saya menutup takut ya, takut semakin sakit lagi gitu ya. Tapi ya, ya sebelum saya nggak sadar diri, Tuhan udah ingetin gitu yang itu gitu ya. Jadi kalau mau disembuhkan dicabut akar-akarnya dan dialkoholin supaya bersih semuanya gitu kan. Ya, sebelum itu minggu itu insight-nya itu. Jadi waktu seminggu kemudian saya kejang-kejang, terus nggak sadar diri beberapa hari di bronkius, udah gitu. Akhirnya dokter MRI, dicek semuanya bagus semuanya kalau tubuh ya. Tapi di MRI ada luka di otak gitu, luka di otak ya. Akhirnya sadar sebentar, udah gitu nggak sadar lagi. Terus ya pertolongan Tuhan nggak tahu ya gimana caranya ya. Ada teman-teman atau saya nggak tahu ya, ada banyak orang yang mendukung sampai bisa ke rumah sakit Singapura gitu ya. Ah? Gimana? Oh iya, oh ya, sampai di rumah sakit Singapura nggak tahu caranya gimana ya, tapi disediain tempat ya, nggak tahu gimana caranya, adalah gitu ya, luar biasa itu penyertaan Tuhan ya. Keluarga juga mengalami apa ya, penyertaan Tuhan, waduh ada jalan gitu ya.
ada jalan, dan udah gitu dokter di Singapura juga cek gitu ya, cek MRI, tapi, otaknya di luka, kenapa ya? Virus nggak ada, kalau encephalitis virus ada, bakteri ada, virus nggak ada, bakteri nggak ada, eee, autoimun tidak signifikan, kecil sekali. Jadi dokter bingung banget, sampai dikirim datanya ke Oxford. Jadi nggak tahu juga ya, berapa minggu saya nggak sadar ya. Jadi, dokter pada kebingungan, akhirnya kepala mau dibelah gitu, mau dicek otaknya gimana gitu ya. Sebelum itu saya jadi sadar sadar, jadi sadarkan diri, akhirnya lihat saudara-saudara, oh udah gitu waktu saya udah sadar benar ya, masih, sadar, bangun gitu ya, eh ada cici saya di sebelah saya. Waktu itu, aduh hati saya dipulihkan gitu ya, relasi saya dengan cici saya benar-benar dipulihkan ya. Karena aduh saya yakin bahwa cici itu mengasihi saya gitu ya. Dan keluarga juga, saya lihat mama, papa, dan adik saya ada di dekat saya ya. Aduh saya apa ya, Tuhan pulihkan relasi saya dengan keluarga gitu ya. Udah gitu, eee, waktu saya mulai lihat HP, aduh ada prayer for Palin, aduh siapakah saya gitu ya. Kok banyak orang-orang bantu, berbagai macam bantu sekali gitu ya, sampai majelis datang, berdatangan, yang saya nggak tahu, yang nggak pernah kenal gitu, gereja lain datang lagi. Aduh, padahal saya kalau ibadah duduk paling belakang, gitu ya, sendirian. Kenapa ya? Aneh banget banyak orang berdatangan. Jadi saya yakin dalam hati, itu kiriman dari Tuhan. Jadi waktu itu saya baru sadar, aduh saya benar-benar yakin Tuhan Yesus mengasihi saya gitu ya. Bukan karena saya melakukan hal-hal yang pelayanan yang banyak, waktu nggak bisa apa-apa aja, Tuhan masih sayang ke saya gitu. Walaupun nggak bisa apa-apa gitu ya. Akhirnya, aduh sukacitanya luar biasa waktu saya yakin merasa dikasihi Tuhan gitu ya. Jadi baru baru itu saya dapat jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus gitu ya. Jadi, hatinya benar-benar meluap-luap, senang sekali, baru bisa merasakan sakit karena obat banyak ya, ngedep ya beberapa minggunya. Jadi, aduh sakitnya sakit pisan perut ya, udah membatu ya, puji Tuhan bisa keluar ya, bisa keluar, terus tapi sukacita banget ya, kirain saya cuma sakit perut ya. Langsung buka kamar mandi, ada yang nyanyi, "Hati yang gembira adalah obat." Aduh, saya sukacita sekali. Orang yang nggak saya kenal nyanyiin itu gitu ya. Saya percaya itu kiriman dari Tuhan gitu ya, karena Tuhan menyatakan, "Pauline, Tuhan aku teh sayang kamu," gitu ya, gitu. Nggak usah apa-apa juga, Tuhan sayang gitu. Nggak bisa apa-apa Tuhan sayang gitu ya. Itu itu luar biasa waktu saya merasa kasih Tuhan nih yang begitu besar gitu ya. Jadi, karena kasih meluap-luap, saya kirain hanya sakit perut, tapi ya kalau di rumah sakit ya orang pada ketakutan sama saya kayak orang gila kan, nggak bisa ngomong, ya jadi, ngigo gitulah. Jadi dokter pada takut, suster pada takut juga ya, kayak orang stres gitu ya. Tapi sukacitanya benar-benar luar biasa ya. Udah gitu akhirnya, udah gitu lama-lama ya kata-kata makin lama makin hilang, makin hilang makin hilang. Jadi tapi sebelum hilang pisan ya Tuhan, pasti Tuhan pulihkan karena Tuhan ya Tuhan kasih pelayanan yang ini belum selesai ya Tuhan. Pasti Tuhan pulihkan gitu ya, pasti Tuhan pulihkan karena yang Tuhan berikan kepada saya belum beres ya. Banyak jiwa juga belum saya tuntasin gitu ya. Jadi sampai udah nggak bisa berkata-kata, sampai kata-kata hilang pisan gitu ya.
karena otak kirinya jadi hilang kata-kata, habis banget ya. Benar, itu mah pertolongan Roh Kudus ya. Jadi benar ya kata di Roma 8 ayat 26 ya, justru dalam kelemahan kita ya, Roh membantu kita untuk, kelemahan kita ya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa. Oh, sampai waktu itu saya nggak bisa doa karena kata-katanya hilang semuanya gitu ya. Jadi tapi Roh sendiri yang berdoa untuk kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan gitu ya, itu benar sekali. Saya baru tahu ayat ini gitu ya. Jadi saya mengerti Roh Kudus yang ada dalam kita, yang bekerja dalam kita gitu ya. Bukan kekuatan kita sendiri, tapi bersyaratkan kepada Tuhan. Sebelum saya sakit, saya pengen belajar segala hal gitu ya, belajar segala hal gitu ya. Pengen jadi independent woman gitu. Tapi Tuhan untuk semuanya itu ya, jadi harusnya depend on God gitu ya. Dan kalau Pauline pengen independen, kamu merusak gambaran Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang relasi sempurna. Tuhan, Pauline merusak itu. Kalau kamu pengen independen gitu, dan merusak juga anggota tubuh Kristus gitu ya. Baru saya sadar, aduh Tuhan, saya salah sekali gitu ya. Jadi ya semakin pulih ya, aduh badan-badan mulai sakit ya, seluruh tubuh sakit ya. Tapi ingat waktu sebelum sakit itu normal, waktu sakit itu normal, waktu hati kita hancur itu normal gitu, masih normal gitu ya. Jadi sebentar lagi saya sembuh. Walaupun ada orang bilang, "Poli, cepat sembuh, pulih semuanya," gitu ya. Udah gitu pulih semuanya, tapi ya saya mah nggak peduli, yang penting ya ini saya mau ceritakan ya, firman kepada banyak orang gitu ya. Makanya saya, Tuhan tolong benar kerangka Alkitab dipulihkan, semakin, hari ya semakin mengerti karena Allah Roh Kudus yang mengajar saya gitu ya. Jadi bisa membagi-bagi firman kepada, anak-anak dan remaja, pelayanan saya di situ. Jadi jadi ya nggak peduli, yang penting cukuplah kasih karunia kasih karunia Allah bagimu, justru dalam kelemahanmu kuasa Tuhan menjadi nyata gitu ya. Jadi ada satu teman yang pulang saya ke Bandung kasih ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia, yaitu bagi mereka yang terbagi sesuai rencana Allah. Ya, lebih ya itu benar-benar luar biasa ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Orang yang terbagi sesuai rencana Allah. Dan ayat selanjutnya, apa luar biasa anugerah besar kita bisa dipilih oleh Allah sebelum dunia ada gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya benar, Tuhan itu selalu menyertai kita ya. Kasih Allah tidak perlu berubah, tidak tergantung keadaan kita ya. Kuasanya tidak perlu berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ya begitulah, amin. Terpujilah Allah kita, Allah yang hidup, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Begitu saja. Yes, luar biasa. Tepuk tangan lu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kesaksian yang indah dari Pauline. Tadi kalau kita lihat ya fotonya, aduh itu mungkin orang tua juga nggak tega gitu ya, keluarga, sanak saudara semua ngelihat keadaan Pauline pada saat itu ya. Tapi luar biasa, Pauline mengalami pemulihan bukan secara jasmani, malah tadi kita mendengar banyak firman Tuhan yang keluar dari mulut Pauline ya. Pauline juga mengalami pemulihan secara batiniah, punya hubungan pasti yang lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih mengerti, lebih bisa merasakan kasih Tuhan yang sebenarnya luar biasa. Dan saya yakin Pauline sampai saat ini dia masih udah sehat, benar-benar udah pulih gitu ya. Tuhan pasti punya rencana yang dahsyat untuk Pauline gitu ya, yang ya sesuatu yang masih Pauline harus kerjakan gitu ya, dan saya yakin Pauline akan menjadi berkat buat lebih banyak orang gitu ya, bukan cuma hanya para ladies di sini yang dengar kesaksian Pauline pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Pauline, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, yuk sekarang kita sebelum dengar firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu pujian penyembahan, lalu nanti langsung saya Pastor Levi ya udah ada. Oke, Pastor Levi udah ada bersama kita semua.
Yuk kita siapin hati untuk firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
kan tenang bersamamu, Papa. Kita langsung serahkan pada Pastor Lekti. Silakan. Mari kita semua satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami punya pilihan untuk datang mendekat kepadamu di dalam ibadah, atau mungkin kami melakukan hal-hal yang lain. Tetapi kami bersyukur Roh Kudus menuntun kami untuk bisa ikut ibadah Zoom ini Tuhan. Karena kami tahu ada Tuhan di antara kami. Ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan ke dalam hati kami masing-masing. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Ada yang malam, ada yang sore hari ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Ada yang sedang ada di dalam kesesakan. Apapun kesulitan hidup kami. Kami mau mendekat kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada ketenangan yang besar. Untuk itu Tuhan, berbicaralah secara pribadi ke dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Halo semua ladies, senang ya bisa jumpa di sore hari yang indah ini. Tadi saya udah dengar juga Sister Lingling, omnya baru meninggal dunia ya. Rest in peace, Tuhan berikan kekuatan kepada seluruh keluarga. Dan juga Sister Pauline ya, kesaksiannya wow, amazing sekali. Benar-benar masalah yang boleh terjadi membuat Sister Pauline semakin melekat sama Tuhan ya. Saya sangat diberkati ya. Alright, yuk hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau menjadi wanita-wanita yang kita bisa be still ya, bisa tetap tenang, bisa tetap luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita pelajari terlebih dahulu kita mau baca dari Mazmur ke-46 ya. Satu perikop ini kita mau baca dan saya akan mulai bagikan sedikit demi sedikit per ayatnya dan kita mau belajar sesuatu. Semuanya siap untuk diberkati? Semuanya di rumah masing-masing siap? Yes. Bilang dalam hati, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku siap, aku mau mendapatkan sesuatu pada sore hari ini ya. Amin. Oke. Ayat yang pertama berkata, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot nyanyian. Kita baca ayat kedua ya, sama-sama di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wow, sebab itu aku tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam lautan, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Selah artinya diam ya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan lain pun memperdengarkan suaranya, dan bumi hancur. Ya, ayat ke-8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Wow, yang percaya sama-sama katakan amin. Ini perikop yang sangat memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Satu ayat yang kita baca tadi yang sangat membuat kita mengerti bahwa kita punya Allah yang maha luar biasa. Untuk itu ada beberapa langkah
penting yang akan ingin saya sharingkan supaya kita bisa alami yang namanya diam dalam ketenangan. Sekalipun ada gelora, ada masalah, ada tantangan yang terjadi saat ini, tetapi kita bisa memilih untuk diam dalam ketenangan. Yang pertama ya, kalau tadi kita bacanya di dalam ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Aduh, saya waktu baca ini nih, saya baca kata-kata sangat terbuktinya, saya baca gini, sangat terbukti. Sangatnya tuh udah pakai sangat, artinya banget, udah terbukti yang namanya Tuhan kita itu benar-benar tempat perlindungan kita, tempat kekuatan kita. Udah terbukti bahwa Tuhan kita itu menolong bagi kehidupan kita. Dan kapan sih dia menjadi perlindungan, kapan dia menjadi kekuatan, kapan dia menjadi penolong di dalam kehidupan, ya? Itu dikatakan waktu kita ada di dalam kesesakan. Udah terbukti deh. Banyak yang orang Bandung ya, tadi Sister Pauline logatnya Bandung bener gitu ya. Nah kalau di Bandung itu udah terkenal deh yang namanya batagor, terus ada lagi tahu susu ya. Di Bandung itu yogurtnya enak banget, di Bandung itu somainya jangan tanya, di Bandung itu loteknya the best ya kan. Jadi kalau kita bilang kita lagi mau cari makan di Bandung, mau beli makanan tadi, orang langsung gini, di mana? Di Bandung. Iya, kalau di Bandung mah udah terbukti enak-enak gitu kan. Nah ini kita bicara soal Tuhan. Kita bicara tentang kekuatan Allah kita, tentang karakter Allah kita yang memang udah terbukti. Jangan kita ragukan lagi di dalam kesesakan. Saya tahu hari-hari ini kita semua ada di dalam kesesakan. Kita sesak kenapa? Karena masa pandemi ini. Kita sesak, rasanya tuh kalau orang sesak tuh susah banget nafas ya. Kita sesak, mungkin ada di antara kita yang kena sakit penyakit COVID. Ada yang mungkin gejalanya ringan, ada yang mungkin gejalanya menengah, ada yang mungkin gejalanya berat. Dan untuk yang gejalanya berat, mereka berkata, aduh sakit banget untuk tarik nafas, itu susah banget, sesek banget rasanya. Ya, mungkin kita nggak kena COVID, tetapi kita juga sesek oleh masalah lain di dalam kehidupan kita. Kita itu ngalamin kesesakan karena orang yang kita kasihi meninggal dunia karena COVID. Mungkin bukan cuma Sister Lingling, tetapi banyak di antara kita juga yang saudaranya ada yang meninggal dunia, mamanya meninggal dunia karena COVID. Ada seorang wanita kontak saya dan berkata, Pastor Liv tolong berikan saya kekuatan. Mama baru meninggal karena COVID, Cici meninggal karena COVID, mama mertua baru meninggal karena COVID. Sesek rasanya. Saya ngerti orang sesek itu tuh nggak enak. Saya ngerti, contoh kecil deh, kalau kita pilek, hidung kita ketutup aja rasanya aduh udah nggak enak banget untuk bernafas. Bayangkan saat ini kita semua lagi ngalamin yang namanya sulit untuk bernafas. Bukan mungkin bernafas secara jasmani seperti begini, tetapi kita alami masalah demi masalah. Yang punya usaha teriak, aduh gimana ya, usaha aku lagi alami kesulitan. Mungkin suami lagi bingung, aduh gimana ya ngebiayain anak-anak, gimana ya cari uang di tengah-tengah masa pandemi ini. Mungkin kita ngalami kesesakan sebagai ibu rumah tangga, karena mungkin ngurusin anak online. Bahkan anak kita pun mengalami kesesakan, karena mungkin dia udah pusing dengan urusan sekolah online-nya. Yang punya usaha, pengusaha bingung, mall ditutup lagi. Semua saat ini sedang mengalami yang namanya kesesakan. Dan mungkin juga ada kesesakan di tengah-tengah keluarga. Ada hubungan yang retak. Seorang wanita cerita dan berkata kepada saya, ya hubungan saya dengan suami renggang sekali. Dan kemudian dia katakan, justru di masa pandemi ini saya find out, saya ternyata baru terbuka rahasia suami saya, ternyata dia selingkuh dengan wanita lain. Saya hancur, dia katakan saya nangis, dadanya sesek banget gitu ya. Begitu banyak kesesakan di dalam kehidupan kita, begitu banyak kesulitan yang kita alami saat ini. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa Tuhan akan menolong kita dalam kesesakan. Sangat terbukti. Inilah yang harus kita imani dan kita harus kenali siapa Tuhan kita. Ternyata Tuhan adalah Tuhan penolong, Tuhan pelindung,
Tuhan yang akan membebaskan kita dari setiap kesesakan. Bukankah janjinya berkata, datanglah hai engkau yang berbeban berat dan apa? Berletih lesu. Kita udah capek dengan masalah demi masalah. Kita udah lesu karena begitu banyak tantangan. Tetapi Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan. Sesek nafas paling enak kalau bisa lega nafasnya. Apa sih yang kita lagi alamin yang namanya kesesakan sekarang? Tuhan sanggup kok untuk memberikan yang namanya kelegaan. Untuk itu kenali baik-baik siapa Tuhan kita. Kenali karakter dia, kenali sifatnya, kenali bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang mampu untuk memberikan kesembuhan buat kita yang sakit. Dia Jehovah Rafa. Saat ini dia mendengar seruanmu, dia bisa menyembuhkanmu. Mungkin kita punya saudara yang lagi terbaring sakit karena COVID. Berdoa kepada Jehovah Rafa. Dia Allah yang sanggup karena bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita semua. Kita percaya dia Allah yang memberikan perlindungan. Kenali dia. Dia Allah yang membentengi kita. Yes, mungkin musuh ingin menyerang kita kiri kanan, tetapi kita punya Tuhan yang selalu melindungi dan menjagai kehidupan kita. Kita punya Tuhan, yaitu Jehovah Jireh, Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Mungkin kita pusing, kita bingung, Tuhan uang kurang, harus bayar ini, Tuhan harus bayar itu. Gimana dengan anak-anak, gimana dengan rumah tangga. Tetapi ingat, yang kita kenal adalah Bapa yang tidak akan membiarkan anak-anaknya. Jika anaknya lapar, dia tidak akan memberikan batu. Dia Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Untuk itu, kalau kita sungguh tahu siapa Tuhan kita, maka kita bisa tenang. Kalau kita tahu siapa Allah yang kita sembah, maka kita bisa berkata, kalau Tuhanku sih sangat terbukti, sudah terbukti, dan akan selalu terbukti. Dia Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang lagi mengalami ujian. Kita sedang mengalami ujian yang gak ringan. Kita sedang nangis, kita sedang bersedih. Kita mungkin sedang mengalami yang namanya memikul salib yang sangat berat. Tahukah kita? Seringkali justru lewat ujian kita jadi mengenal siapa Tuhan kita. Lewat ujian kita jadi semakin tahu. Lewat ujian sakit kita akan tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Lewat ujian jalan buntu kita akan tahu bahwa Tuhan kita mampu untuk membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupan kita. Tuhan mampu membuat mujizat, dan mujizat Tuhan nyata sampai hari ini. Jadi yang pertama, kenali baik-baik siapa Tuhan kita. Ya, waktu kita kenal dengan Tuhan, kita tahu siapa dia, kita bisa tenang. Yang kedua dikatakan seperti ini. Kalau kita masuk ya dalam, tadi saya boleh buka nggak ya ayat 3 dan 4-nya ya, ayat 3 dan 4-nya dulu. Mazmur 46 ayat 3 dan yang keempat. Sebab itu kita tidak akan takut. Nih buat kita yang kenal siapa Tuhan, tahu siapa Tuhan, kita nggak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak akan takut. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Tuhan yang lebih dahsyat dari setiap masalah. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang in control dalam segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Amin. Alright. Terus yuk kita lanjutkan. Bagaimana sih kita bisa tetap tenang ya di dalam tengah-tengah masalah yang bergelora. Yaitu yang kedua, kita harus menaruh Tuhan sebagai prioritas pertama di dalam kehidupan kita. Baca yuk ayatnya yang kelima dan keenam. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Pastikan bahwa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita adalah Allah. Kita ini bait kudusnya Tuhan.
Dikatakan kalau kita punya Tuhan ada di dalam hati kita, ada di dalam kota itu, dikatakan ayat tadi, maka kota itu tidak akan goncang. Selama kita punya Allah dalam hidup kita menjadi prioritas nomor 1, kita nggak akan digoncangkan. Masalah boleh datang, tantangan berat, badai boleh terjadi, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sekali lagi berkuasa atas kehidupan kita. Jadi kita harus menaruh prioritas utama di dalam kehidupan, ya. Oke. Kalau kita sebagai kaum wanita nih ya, kan hari ini ladies ya, sebagai wanita coba deh, kita itu punya pekerjaan rumah. Kita sibuk ya, misalnya harus ngepel, nyapu setiap hari. Kita punya anak-anak ya, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita didik, yang harus kita perhatikan. Tapi kita juga punya hobi dong ya. Kita senang nonton drama Korea. Waduh, Penthouse sekali kita nonton ya. Saya nggak tahu ya pada nonton apa gitu ya. Vincenzo udah selesai. Kemudian kita juga punya suami ya kan, yang harus kita layani, kita rawat suami kita. Dan juga kita tahu bahwa kita juga harus punya waktu untuk baca firman Tuhan. Nah, dari 5 gambar ini, semuanya bisa lihat ya, dari 5 gambar ini, kalau saya tanya, prioritas nomor 1 yang mana? Yang ngepel, nyapu, ngurus anak, nonton drama Korea, ya, masak buat suami, atau baca Alkitab? Ya, mana sih prioritas kita? Yang kedua yang mana? Ya, kalau ini mungkin tadi kita tahu jawabannya ya, prioritas utama kita adalah Tuhan. Yang kedua, Anda pilih yang mana? Ya, dari semuanya ini. Yang ketiga, coba kalau misalnya pada jawab sendiri di rumah masing-masing. Urutannya ya, yang mana? Yang keempat dan yang kelima yang mana? Oke, saya nggak tahu jawaban Anda, tetapi ini adalah jawaban yang benar. Prioritas pertama dalam hidup adalah Tuhan. Prioritas kedua adalah pasangan hidup kita. Prioritas ketiga adalah anak kita. Seringkali ini aja udah ketuker. Kita lebih perhatiin anak-anak. Kita lakukan apapun untuk anak-anak dan kita udah gak punya waktu lagi untuk pasangan hidup kita. Jangan ketukar. Pasangan hidup prioritas nomor 2. Baru anak-anak kita. Dan yang keempat adalah yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan. Pekerjaan kita. Ibu rumah tangga lakukan pekerjaan dengan baik. Tugas kita itu menjaga rumah, suasana supaya enak, supaya suami pulang nyaman. Aduh ibu-ibu ya kan, jangan suami pulang di rumah sampai nggak ketemu yang namanya sofa. Kenapa? Karena isinya cucian yang belum disetrika gitu ya. Sampai udah numpuk kiri dan kanan segala macam. Rumah berantakan atau suami pulang ke rumah dan bilang, "Mama, itu tadi anak tetangga aku lihat, ya ampun bandel banget mah, lagi manjat-manjat pohon," ya kan. Terus baru kita bilang, "Oh, itu anak kita, Pak," gitu ya. Nah, kita harus ngerti prioritas kita ya. Ada pekerjaan rumah tangga, menjaga rumah supaya nyaman untuk ditempati. Dan baru terakhir ya, kalau kita punya pelayanan di gereja mungkin atau hal lainnya, ini yang menjadi berikutnya. Jadi ini yang harus ngerti dulu ya setiap kita, supaya waktu kita punya prioritas Tuhan di dalam kehidupan, kita akan lihat deh, kita bisa tenang banget. Kita akan mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita akan punya waktu untuk baca firman Tuhan. Kita akan perbanyak waktu kita juga untuk bersaat teduh ya. Kalau kita nggak lakukan itu, tahu-tahu hari hilang sehari. Belum baca Alkitab. Kenapa? Udah sibuk sama anak, udah sibuk sama pekerjaan, udah sibuk sama hal-hal yang lainnya. Jadi utamakan Tuhan, taruh Tuhan sebagai prioritas. Waktu kita taruh Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupan kita, kita juga jadi lembut hati. Jadi gampang untuk mengampuni ya. Kita juga jadi orang yang karena Tuhan kan nomor 1. Kita jadi tambah sayang sama Tuhan dan kita nurut sama perintah-perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Kita nggak simpen lagi tuh kepahitan sama pasangan hidup kita. Kita nggak simpen kepahitan sama mertua karena kita tahu yang Tuhan mau adalah untuk punya hati yang bersih di hadapan Dia. Jadi kita bisa mengampuni, bisa
bisa menjadi orang yang semakin hidupnya luar biasa untuk Tuhan. Jadi ayo kita taruh Tuhan sebagai prioritas nomor satu. Jangan salah prioritas di dalam hidup ini gitu ya. Oke, kemudian ayat selanjutnya yuk kita baca. Di dalam ayat yang ke-8 ya. Di sini dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Waktu kita memprioritaskan Tuhan kita, ya, kita itu akan juga banyak dikasih lihat sama Tuhan. Karena kita jadi dekat kan. Kita akan banyak dikasih lihat sama Tuhan. Tuhan akan banyak bicara sama kita. Di tengah-tengah sakit kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan bisa sampaikan pencerahan. Ya, ada insight tadi seperti Sister Paul bilang, aku dapat insight daripada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memprioritaskan Dia, menomorsatukan Dia di dalam kehidupan kita. Tadi saya lagi menyinggung soal mengampuni. Saya banyak melayani kaum wanita ya. Dan rata-rata juga banyak yang mengalami namanya pahit hati, sedih hati karena pasangan hidup ya. Kecewa, marah. Tetapi mengampuni adalah hal yang mutlak yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya ada satu kesaksian ketika saya semakin mendekat sama Tuhan ya. Ini masih kejadiannya udah 20 tahun yang lalu ya, ketika anak saya Jacob masih baby. Ternyata waktu itu saya baru awal lahir baru istilahnya, udah lahir baru tapi baru awal masuk di dalam pelayanan. Kemudian saya tahu bahwa di dalam melayani Tuhan kita nggak boleh nyimpan kepahitan. Tetapi ternyata sebelum saya masuk di dalam pelayanan, ada seorang wanita yang selalu kasih masalah buat hidup saya. Wanita ini tuh benar-benar dalam tanda kutip sering banget nyakitin hati saya. Terus udah saya bilang sama Tuhan, oke deh Tuhan, aku ampunin dia deh Tuhan, aku tahu nih firman Tuhan, aku harus ampuni Tuhan, gitu ya. Tapi sesungguhnya ternyata mungkin belum sepenuhnya saya ngampunin Tuhan. Apa yang terjadi? Saya dikasih mimpi loh sama Tuhan ya. Waktu saya bilang, Tuhan, hatiku Tuhan mau dibersihin Tuhan, tunjukin ke aku dong. Ya mungkin masih ada hal-hal ya segala macam. Terus udah gitu udah dikasih mimpi. Mimpinya apa? Saya itu tengah malam bangun, kok badan enteng banget. Waktu badan enteng kok kayak pengen berdiri, kok kayak pengen terbang. Akhirnya ninggalin. Dan saya ingat loh, yang bisa cuma terbang itu kayak orang udah mati keluar dari tubuhnya, rohnya. Saya lihat ke tempat tidur, benar saya masih tidur. Saya takut sekali, saya makin terbang ninggalin rumah saya, nembus ke atapnya sampai ke awan-awan putih semuanya. Saya ketemu seorang malaikat di sana. Putih itu malaikat dengan sayap ya, mukanya nggak terlalu kelihatan bentuknya, cuma putih-putih semuanya. Saya mohon sama dia, saya nggak mau mati sekarang, karena kalau malaikat bawa saya ke Tuhan, saya tahu saya masih menyimpan kepahitan. Saya belum siap mati Tuhan, saya belum siap mati. Terus udah gitu ya, malaikat yang satu lagi ya, saya minta ampun, malaikat satu lagi memandang ke tempat yang satunya. Ada malaikat kedua muncul. Wah, saya makin nangis, saya makin teriak. Saya belum mau mati. Pulangin saya dan saya akan ampuni orang tersebut. Terus akhirnya tangan malaikat satu seperti menggandeng tangan saya suruh ngikutin dia, balik lagi ke badan saya, dan saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ampuni orang tersebut. Lihat, ketika makin hari kita makin memprioritaskan Tuhan, kita akan makin nurut sama Tuhan. Luka hatimu apa? Kekecewaanmu apa? Engkau akan nurut sama Tuhan waktu Tuhan bilang, nak lepaskan. Tapi Tuhan dia terlalu sadis, Tuhan dia terlalu jahat. Dan Tuhan cuma bilang, lepaskan. Tapi Tuhan aku pengen balas dendam. Lepaskan, kata Tuhan. Pembalasan adalah hakku bukan hakmu. Dan kita bisa akhirnya berkata kepada Tuhan, Tuhan oke, aku mau mengampuni. Karena aku tahu Engkau prioritas utama di dalam kehidupanku. Di tengah masa yang sulit seperti saat ini, di tengah masa pandemi, mulailah dengan memprioritaskan Tuhan. Kita bersyukur loh, kita PPKM, kita gak boleh keluar rumah. Artinya kita punya banyak waktu untuk berdoa sama Tuhan. Sekarang kita dikasih kemudahan. Saya gak bisa, saya bukan orang yang jago nyanyi, saya gak bisa main gitar.
Tapi saya punya YouTube yang saya bisa pasang lagu-lagu rohani, yang saya bisa angkat tangan saya, yang saya bisa nyembah Tuhan. Kenapa kita nggak lakukan hal yang sama? Memprioritaskan Tuhan, memberi waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Ketika hari Senin, saya doa subuh ya, dan saya pasang YouTube lagunya seperti ini. Aduh saya lupa judulnya, tapi lagunya tentang pengorbanan Tuhan. Lagunya gimana ya? Saya nggak terlalu jago nyanyi nih ya. Terlalu besar untuk dimengerti, gitu tuh, ada lagu seperti itu. Sungguh besar, pokoknya tentang pengorbanan Tuhan. Dan waktu saya dengerin YouTube itu, saya ikut sambil nyanyi, saya angkat tangan dong, ya. Dan waktu kata-kata begitu besar, kan tangan kita ingin nunjukin pengorbanan Tuhan besar kan. Jadi tangan saya tuh ngangkatnya bukan cuma gini, tangan saya ngangkatnya tuh bener-bener, aduh, biar kelihatan di layar ya. Wah, luas banget. Ngangkatnya besar, tapi kok kayaknya segini nggak cukup. Akhirnya tangan saya menyamping karena pengen nunjukin ke Tuhan, Tuhan engkau pengorbanannya tuh besar banget. Tangan saya ke samping. Tahukah? Pas tangan saya ke samping, Tuhan bicara sama saya. Bentuknya seperti apa? Seperti salib. Ya, waktu tangan kita ke samping, bentuknya seperti salib. Dan di situ saya nangis. Nangis di subuh itu. Dan saya bilang, Tuhan, engkau sampai rela disalib, Tuhan. Engkau sampai rela karena engkau sayang aku. Engkau sayang manusia di bumi ini. Dan terus tangan saya begini, beberapa menit aja udah pegel banget. Bayangkan Tuhan kita berjam-jam, 3 jam di atas kayu salib. Sakitnya kayak gimana, menderitanya kayak gimana. Demi apa? Demi kita semua. Karena Tuhan sayang sama kita. Kalau udah demi Tuhan sayang sama kita, kenapa sih kita tuh masih meragukan Tuhan? Kita masih gak kasih waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita masih sibuk dengan prioritas-prioritas lain di dalam kehidupan. Bukan berarti kita mengabaikan yang lain, saya gak bilang begitu. Tetapi seringkali kita mengabaikan Tuhan karena kita terlalu sibuk sama prioritas lain. Kita mengabaikan yang utama, padahal yang kita lakukan bukan yang utama. Hari ini, yuk taruh dia. Percaya kata saya. Semakin kita menaruh dia prioritas, maka kita akan bisa semakin mendengar dia. Semakin dekat sama dia, Tuhan akan mulai bicara sama kita. Baik lewat ayat, Tuhan akan bicara lewat mimpi-mimpi. Ya. Tuhan bicara mungkin lewat teman, lewat khotbah. Tapi kita bisa sampai akan tercengang-cengang dan terheran-heran. Dan bilang, God, engkau ternyata gak jauh. Engkau deket banget. Dan setiap saat kita lagi kerja, kita lagi makan, kita lagi masak, kayaknya tuh Tuhan tuh memang ada di samping kita. Kita bisa ngobrol, kita bisa bilang, aduh Tuhan makasih ya Tuhan, aku masih punya ayam untuk dimasak. Waktu makan juga, Tuhan thank you ya Tuhan, aku masih bisa ngerasain. Kenapa? Karena kita bergaul sama Tuhan, Tuhan jadi sahabat kita. Tuhan jadi Bapa di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, ya supaya kita bisa tetap tenang, prioritaskan dia. Mulai ya, rubah prioritas yang salah, betulin, jangan kebalik-balik. Sehingga waktu kita punya waktu khusus buat Tuhan. Ya, mendekat sama dia. Kita akan mulai merasakan aliran sungai ketenangan masuk di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan, amin. Oke, yang terakhir ya sekarang ya. Tadi yang pertama kita udah belajar ya bahwa kita harus kenal siapa Tuhan supaya kita bisa tenang. Kedua, ayo kita mulai prioritaskan Tuhan nomor 1 ya supaya kita bisa ngalamin yang namanya ketenangan. Yang ketiga ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu memilih untuk tenang daripada takut. Nah, waktu kita udah kenal Tuhan, kita udah prioritaskan Tuhan, masalah tetap akan datang dalam kehidupan. Bukan berarti kita bebas masalah. Tetapi kita punya pilihan. Dan pilihan kita adalah tenang. Tenang itu pilihan kita. Apapun yang bergelora, apapun yang terjadi, aku tidak akan takut. Aku akan memilih untuk tenang. Kita baca ayatnya. Di dalam ayat 11 dikatakan, diamlah, be still dikatakan, diamlah dan ketahuilah
bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bahasa Inggrisnya, be still, ya, and know that I am God. Tenang, diam, kata Tuhan, gitu ya. Tenang. Masalah boleh terjadi. Kita rasanya udah seperti tenggelam. Seperti rasanya udah, aduh Tuhan, ini masalah terlalu banyak dalam kehidupanku. Tapi Tuhan bilang, tenang, tenang, tenang nak, tenang. Orang kalau dibilang tenang tuh seperti begini. Kalau orang lagi tenggelam, lihat deh ada orang di tengah laut tenggelam, tim SAR-nya datang, ya. Yang harus dilakukan oleh si orang yang mau ditolong adalah apa? Tim SAR akan bilang gini, udah kamu tenang aja, diam, saya nolongin kamu. Tapi kalau orang yang ditolong nggak tenang, wah kayak gitu-gitu, tim SAR-nya nggak bisa nolongin. Mau dipegang udah susah karena dia berontak-berontak. Yang Tuhan maksudkan dengan berkata, diamlah dan tenang adalah yang pertama. Tuhan mau bilang gini, stop untuk mengandalkan dirimu, kata Tuhan. Diam, kata Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, diam. Kita disuruh berserah dan mulai mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang, jika engkau berperang, melihat musuhmu begitu banyak, Tuhan katakan apa? Aku yang akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Di tengah-tengah peperangan kita sekarang, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah masalah yang sedang menyerang kita depan, belakang, kiri, kanan, Tuhan bilang, diam, diam, pilih diam. Jangan takut, kata Tuhan. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Jadi diam yang pertama artinya, jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan pribadimu. Masuk kamar, berdoa, andalkan aku, kata Tuhan. Maka aku yang akan bertindak. Arti kata diam di dalam ayat ke-11 tadi. Arti kata yang kedua adalah, Tuhan sedang berkata, bukan kepada kita. Kalau tadi Tuhan berkata kepada kita. Yang kedua, Tuhan lagi berkata kepada masalah kita. Diam, kata Tuhan. Menjadi tenanglah, hai engkau masalah. Bukankah itu yang Tuhan lakukan pada saat Tuhan ada di perahu? Dan air menggelora luar biasa, murid-murid ketakutan. Tuhan bilang bukan kepada murid. Tuhan bilang kepada masalah, diam. Hari ini, pertama Tuhan bilang kepada kita, diam nak, aku akan tolong engkau. Jangan andalkan dirimu. Yang kedua, Tuhan sedang bilang kepada masalah kita, hai masalah, berhenti, stop, diam. Maka seketika itu juga, air lautan yang menggelora berhenti. Tuhan kita sanggup, Tuhan kita bisa, Tuhan kita itu lebih luar biasa lagi. Dia kota benteng kita. Jadi jangan takut, pilih untuk tenang. Karena waktu kita tenang, kita tahu Tuhan lagi nolong kita. Dan buat orang yang tenang, ditolongnya lebih gampang karena dia berserah. Yang kedua, kita tenang karena kita tahu Tuhan sedang memerintahkan masalah untuk diam, untuk berhenti, untuk stop dari kehidupan kita. Hari ini, yuk dahulukan Tuhan, nomor satukan Tuhan. Kita udah belajar ya, bagaimana kita bisa tenang. Kita harus kenali siapa Tuhan kita. Kemudian kita harus prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan. Dan kita memilih untuk tidak takut, tapi kita memilih untuk tenang, percaya hanya kepada Tuhan. Itu pilihan kita. Ada amin? Dan saya berdoa, saya percaya setiap kita bisa benar-benar di masa pandemi ini semakin melekat sama Tuhan. Sebagai penutup ya, saya dikasih mimpi lagi sama Tuhan. Di dalam mimpinya itu, saya ngelihat air, saya lagi jalan ya dengan suami saya, dengan teman kami juga, suami istri. Kami jalan kaki di aspal itu kok tiba-tiba air kayak air pump itu mengalir keluar. Lalu saya pikir nih airnya ngalamin kebocoran kali ya. Ternyata saya mulai lihat yang namanya aspal jalanan itu retak dari bawah tanah dan air mulai keluar. Dan kemudian wow, ya ini air dari bawah tanah keluar. Ayo kita cari tempat yang lebih tinggi.
Akhirnya kami mendaki ke sebuah bukit, kayak menjauhi kota itu, mendaki pada sebuah bukit ya. Terus begitu setelah kami nyampe ke atas bukit itu, air makin tinggi seperti zamannya Nabi Nuh gitu ya, seakan-akan. Tempat itu mulai tenggelam. Nah, waktu kami naik ke atas bukit ke tempat yang lebih tinggi, ada kota lagi di atas itu. Jadi kita bilang, suami saya bilang, "Ya kita ke kota itu." Ya udah kita ke kota itu. Di kota itu ya, mereka ternyata udah tahu air itu udah makin mengejar ke kota itu. Dan apa yang terjadi di kota itu, ada satu bangunan yang ternyata mall, tapi bangunannya tinggi sekali, tingkat tinggi. Kita cepat-cepat masuk ke dalam situ ya. Ketika kita masuk ke dalam mall itu, udah penuh orang ngungsi. Mereka ketakutan air itu akan menutupi, menenggelamkan kota yang kedua ini juga. Kemudian saya lihat orang duduk-duduk udah putus asa. Itu di mall, toko-toko semuanya tadinya kan masih buka kan, itu pegawainya udah nggak ada. Ada toko handphone saya lihat, ada toko baju-baju saya lihat ya. Itu kosong dibiarkan terbuka. Tahu nggak? Tidak ada satu orang pun tuh yang masuk dan nyolong atau mencuri, padahal terbuka lebar. Kenapa? Karena buat mereka handphone, barang-barang di mall bukan prioritas lagi. Udah, semua pada ketakutan. Di ujung sana ada satu toko, dikerubutin orang. Akhirnya saya jalan ke situ penasaran, kenapa toko ini dikerubutin? Tahu nggak? Ternyata semua orang lagi berlomba-lomba. Di etalasenya gitu ya, ada satu etalase kaca yang masih dikunci. Di dalamnya yang terkunci itu isinya Alkitab. Semua berebutan bilang, "Saya mau Alkitab, saya mau Alkitab, saya mau Alkitab." Semua coba untuk buka, semua coba untuk dapetin, semua berantem untuk ngedapetin Alkitab itu. Wow, lihat di akhir zaman yang kita butuhkan paling utama bukan barang. Yang kita butuhkan paling utama bukan lagi perkara dunia, tapi yang kita butuhkan adalah melekat kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa buat Anda semua. Kita yuk makin cari Tuhan, makin melekat sama Tuhan, makin mengenal siapa Tuhan kita sesungguhnya, makin memprioritaskan Dia nomor satu dalam kehidupan, dan makin percaya sehingga kita nggak takut lagi. Sekalipun badai menerpa kita nggak takut lagi. Lihat gambar ini. Ini kapal di tengah lautan yang bergelora ya. Setiap kita adalah kapal. Saya punya kapal saya, Anda semua punya kapal masing-masing. Setiap kita ada di tengah lautan yang bergelora saat ini, lautan pandemi, lautan kesulitan keuangan, lautan sakit penyakit. Ya, semuanya. Semuanya terombang-ambing. Kita orang Kristen bukan berarti nggak bakal kena pandemi, nggak bakal kena dampaknya. Kita tahu kita orang Kristen banyak kok yang kena COVID. Banyak keluarga kita juga mungkin yang mengalami masalah COVID. Tetapi ingat, kapal kita, juru mudinya harus Yesus. Selama kapal kita dikemudikan oleh Yesus, kita nggak usah takut. Di tengah tantangan yang berat ini, kita bisa tetap tenang. Jangan ambil alih dari Yesus. Jangan jadi nahkoda buat kapal kita. Izinkan Tuhan yang jadi nahkoda. Maka kita semua akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya sama-sama semuanya katakan amin. Yeay. Oke, kita mau doa mungkin buat yang sakit ya. Ada yang sakit, ada yang sedang mengalami kesulitan ya. Yuk kita mau doa sama-sama khususnya buat yang lagi sakit kena COVID dan juga untuk keluarga kita, teman-teman kita yang kita tahu mungkin hari ini sedang mengalami sakit COVID. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa secara khusus Tuhan bagi anak-anak-Mu hari ini yang sedang sakit COVID. Mungkin dengan gejala ringan atau mungkin dengan gejala menengah Tuhan. Atau mungkin ada juga yang sedang terbaring di rumah sakit. Hamba percaya Tuhan, lewat ujian ini kami semakin kenal siapa Tuhan kami. Tuhan yang tidak pernah tertidur. Tuhan yang menjagai kami 24 jam. Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan yang saat ini bekerja dan memberikan kesembuhan. Percaya dengan imanmu, Tuhan sedang menyembuhkanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siapapun yang sedang sakit, saudara kita, keluarga kita sebutkan nama mereka.
Tuhan Kau dengar nama-nama yang sedang kami sebutkan Tuhan, yang sedang kena sakit COVID ini. Kami juga percaya kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa, hamba juga mau berdoa buat anak-anakmu yang lagi ketakutan. Mungkin ada yang khawatir, ada yang takut hari ini. Yang mungkin ngelihat gimana sih ini Tuhan pandemi. Aduh Tuhan aku takut kena. Aduh Tuhan gimana keuanganku. Yang sedang mengalami ketakutan. Hamba berdoa saat ini. Setiap roh ketakutan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima roh ketenangan. Terima roh damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan damai sejahteranya dunia. Terima ketenangan mengisi engkau hari ini. Mengisi hatimu, engkau menjadi tenang. Karena engkau tahu, engkau digandeng oleh Tuhan, engkau dirangkul oleh Tuhan, engkau dipeluk oleh Tuhan. Tenang, kata Tuhan. Aku sedang menenangkan engkau, dan aku sedang menenangkan badai yang terjadi di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anakmu, apapun pergumulannya, apapun kesulitannya, apapun tantangannya, kami percaya Tuhan, Engkau nahkoda atas kapal kami. Engkau nahkoda atas hidup kami. Dan selama Tuhan yang mengendalikan kapal kami di tengah badai yang sedang terombang-ambing, kami tetap percaya bahwa kapal kami aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pastor Levi buat sharing firman Tuhannya hari ini, yang pastinya memberikan kekuatan buat kita semua ya hari ini, yang benar-benar kita butuh ketenangan ya, butuh tenang, bukan maksudnya nggak ngapa-ngapain cuek, tapi tenang, percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal gitu ya. Dan ketika kita tenang juga, kita bisa lebih mendengar suara Tuhan, kita bisa tahu apa yang jadi kehendak Tuhan gitu ya. Jadi para lady, saya yakin hari ini juga dapat banyak hal ya, supaya kita juga ya mungkin kita sekarang baik-baik saja, tapi mungkin ada keluarga, saudara, teman kita yang sedang panik, kita bisa sama-sama saling support ya. Kemarin juga ada staff saya, salah satunya positif, dia panik banget, saya juga sempat panik ya, jujur, saya sempat panik gitu ya, saya sempat panik, saya sempat nangis gitu ya. Cuman ketika masuk doa, Tuhan benar-benar kasih damai sejahtera, dari situ justru kita bisa melangkah lagi lebih jauh bersama Tuhan gitu ya. Tenanglah gitu, Tuhan nggak akan melebihi memberikan pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita gitu ya, percaya. Jadi apapun yang kita lewati pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Kemarin ini juga saya sempat stres, sempat hektik ya, riweuhnya luar biasa. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa gitu. Sampai saat ini, detik ini ya Tuhan bawa saya buka jalan satu persatu gitu ya. Tuhan bukakan semuanya satu persatu gitu ya. Udah mulai beres satu-satu gitu ya. Jadi ya memang kita perlu tenang dan percaya sama Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pastor Levi. Yuk teman-teman, kalau ada yang kita masih ada waktu ya, sekitar 15 menitan, yang mau bertanya boleh, atau mau sharing, silahkan langsung di chat aja yang mau bertanya. Yuk, atau mau langsung bertanya, boleh buka mic-nya, boleh. Ya minimal hari ini kita belajar ya, benar-benar kita mengenal siapa Tuhan kita gitu ya. Tuhan yang masih sama, Tuhan yang dahsyat gitu, Tuhan yang selalu menyertai dulu, sekarang, dan selamanya. Lalu kita taruh Tuhan tetap prioritas utama dalam kehidupan kita itu ya. Dan tadi yang poin ketiga Pastor Levi sampaikan, tetap tenang gitu. Tadi di ayat Mazmur juga ya ada sela gitu ya. Itu juga di mana kita benar-benar datang ke hadirat Tuhan, tanya gitu apa yang
Tuhan kehendaki gitu, apa yang Tuhan mau gitu ya. Oke, yuk, nggak ada yang mau bertanya atau mau sharing mungkin boleh. Yuk, sambil nunggu kita foto bersama dulu aja deh ya. Sambil menunggu nanti yang masih mau bertanya masih bisa. Kita mau foto dulu bersama. Yuk, boleh dibuka videonya. Oke. Ini semuanya ada 5 halaman. Luar biasa. Oke, yuk. Sebentar. Yuk, halaman ke pertama dulu ya. Yuk, siap ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Halaman keempat. Dan kelima. Ya, udah selesai. Yuk, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Wah, luar biasa. Udah dapat ketenangan dari Tuhan nih, Pastor Levi, semuanya. Saya yakin semuanya pasti bisa melewati ya ini sama-sama. Mari kita bergandengan tangan semuanya. Kita punya grup teman-teman yang butuh dukungan doa, yang pengen sharing, yang pengen curhat atau apa, bisa telepon salah satu dari kita atau di grup kita sama-sama yang butuh bantuan, ya yang butuh obat-obatan atau apapun ya bisa di grup atau ke salah satu dari teman kita yang kenal atau mungkin yang ngajak ladies hari ini. Yuk kita akan sama-sama support kita sama-sama bantu ya. Kita sama-sama dalam Tuhan, kita pasti bisa melewati semuanya. Amin. Amin ya semuanya ya. Oke, yuk sekali lagi terima kasih Pastor Levi. Kita mau tutup dalam doa. Saya minta Leni untuk tutup dalam doa. Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat Pastor Levi yang begitu bagus Tuhan, berikan sharing, yang berikan ketenangan buat kami semua Tuhan. Kami ucapkan syukur ya Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau Tuhan sertai kami semua satu persatu di dalam ladies kami Tuhan. Biarkan Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat Pastor Levi dan family-nya Tuhan. Kiranya Kau berikan kesehatan Tuhan dan safety buat keluarganya Tuhan. Thank you Lord for everything Lord. In the name of Jesus we pray Lord. Amen. Amin. Ya, sampai ketemu 2 minggu ke depan. Nanti tunggu pengumuman berikutnya di grup ya. Thank you ladies buat hari ini. Tetap semangat dan tetap tenang. Pastor Levi, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih semuanya. Terima Thank you. kasih, God Pastor bless Levi, ya. Pastor Leni, Ling. Itu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu.